Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat? Masih semangat? Oke, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk kelas 3, ada yang tidak berangkat? Hadir semua? Oke, yang kelas 4 gimana? Hadir semua, alhamdulillah. Baiklah, sebelum belajar, Ibu mau tanya sama kalian ya. Menurut kalian, lebih nyaman tinggal di tempat yang kotor atau tempat yang bersih? Yang bersih, kenapa? Deni alasannya? Karena lebih nyaman. Karena lebih nyaman. Yang lain? Karena udaranya segar. Karena udaranya segar. Ada lagi nggak? Karena tidak bau. Karena tidak bau. Lagi? Tidak banyaknya nyamuk. Nah, jawaban teman-teman kalian itu semuanya benar. Beri aplaus. Oke. Nah, sekarang untuk yang kelas 3, kalian akan belajar tentang hidup rukun dengan lingkungan. Dan untuk yang kelas 4 akan belajar mengenai perubahan lingkungan dan dampaknya. Nah, untuk kelas 4 boleh dikeluarkan teks bacaannya, lalu kalian baca terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang kelas 3, kalian juga membaca teks terkait dengan hidup rukun dengan lingkungan yang sudah dibagikan tadi. Silahkan dikeluarkan, lalu dibaca ya. Oke, untuk kelas 4 sudah dibaca teks mengenai perubahan lingkungan? Sudah. Jadi perubahan lingkungan itu apa? Perubahan yang terjadi di alam. Nah, penyebabnya itu juga karena ulah manusia. Coba sebutkan penyebab apa saja ya terjadinya perubahan lingkungan. Ayo, yang pertama, menebang pohon sembarangan. Penyebabnya apa? Hutan jadi gundul dan meluas kehilangan tempat tinggal. Iya, terus selanjutnya membuang sampah sembarangan. Sampah membuat lingkungan kotor dan bisa menyebabkan saluran air. Oke, yang ketiga, polusi udara. Yang keempat, pencemaran air. Yang kelima, Penggunaan bahan kimia berlebihan. oke, penggunaan bahan kimia berlebihan. Jadi kalian sudah memahami tentang perubahan lingkungan itu apa, lalu penyebab-penyebabnya sudah mengetahui. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk melakukan eksperimen mini ya. Untuk media pembelajarannya silakan dikeluarkan. Media pembelajarannya silakan dikeluarkan. Media pembelajarannya sudah ada. Ini untuk air kotor sama air bersih. Nah, caranya gini. Sampah ini, sampah organik sama anorganik ini dimasukkan ke dalam air kotor. Nah, nanti kalian amati kira-kira yang baik untuk lingkungan dan makhluk hidup itu yang air bersih atau yang air kotor. Nanti kalian membuat laporan ya. Paham? Buat laporannya nulisnya di LKPD yang Ibu bagikan tadi. Itu ya. Paham ya? Oke, silahkan dikerjakan. Langsung. Baiklah, untuk yang kelas 3 sudah dibaca teks mengenai hidup rukun dengan lingkungan? Sudah. Oke, Ibu jelaskan sebentar ya.
contoh hidup rukun dengan lingkungan di lingkungan sekolah itu contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu kerja bakti atau piket kelas bersama-sama. Nah, setelah ini kalian ibu minta untuk mencari ide pokok dari teks bacaan yang kalian baca tadi. Silakan bukunya dikeluarkan sama pulpennya. Sudah menyelesaikan tugas mencari ide pokok? Sudah. Sekarang tugas kalian yaitu menyusun poster yang menjadi gambar yang runtun atau benar. Nah, media ajarnya sudah ibu bagikan ya? Sudah. Silakan digunting lalu ditempel. Oke, untuk pembuatan laporannya sudah selesai? Sudah. Oke, ibu minta per kelompok perwakilan satu anak maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Yuk, mulai kelompok satu dulu. Siapa? Ini, oke. Satu, dampak air kotor terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Oke, baiklah. Untuk gambar yang kalian sudah selesai? Sudah. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kalau kita pandai merawat lingkungan, maka lingkungan juga akan merawat kita. Baiklah, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum ibu tutup ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silahkan untuk dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.